الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Dalam video yang Anda akan saksikan, kita akan mengekspos sosok yang mengaku sebagai murtadin, yaitu Afraham Effendi Usman. Dalam video ini, Afraham Effendi Usman mengklaim bahwa di dalam dua ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Haqqah ayat 40 dan surat At-Takwir ayat 19, dalam terjemahannya terdapat perbedaan dan pertentangan ayat. Sebelum kita bahas, mari kita saksikan terlebih dahulu videonya. Kali ini Bapak Ibu, saya hanya mempertanyakan dua ayat Bapak Ibu. Ada dua ayat Al-Quran yang saya temukan di dalam Al-Quran. Ayatnya sama Bapak Ibu. Ayatnya sama, bunyi ayatnya sama, tapi arti bisa beda. Sebagaimana saya katakan tadi, mu'alaf itu sering sekali mengatakan kepada jemaat yang mereka khotbahkan, kepada jemaat yang mereka layani, bahwa Bible, Alkitab itu tidak cocok satu dengan yang lain. Saling bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Berbeda-beda satu ayat dengan ayatnya itu bermacam-macam. Beda-beda ayatnya itu yang dikatakan oleh para mu'alaf. Nah sekarang kita melihat kitab sucinya mereka, Al-Quran. Dua ayat Bapak Ibu. Bacaannya sama persis. Tidak ada sedikit pun salah. Tapi bisa salah bisa beda arti. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan simak apa yang saya bacakan. Saya mengambil dalam surat Al-Quran Al-Haqqah, artinya hari kiamat, surat 69 ayat 40. Begini bunyinya Bapak Ibu. Innahu laqaulu rasulin karim. Saya akan bacakan sekali lagi. Innahu laqaulu rasulin karim. Artinya sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu, dalam kurung Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Artinya sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Ini ayat, ini surat Al-Quran Al-Haqqah ayat 40. Sekarang kita melihat dalam surat At-Takwir, artinya menggulung, ayat 19. Bunyinya sama Bapak Ibu. Teksnya sama, bacaannya sama. Coba Bapak Ibu perhatikan nantinya. Apakah arti terjemahan daripada ayat ini sama atau tidak? Kenapa bisa berbeda? Perhatikan. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu laqaulu rasulin karim. Artinya Bapak Ibu, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman, dalam kurung Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak melihat perbedaan? Ayat 40, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Itu dalam surat Al-Haqqah. Tapi dalam surat At-Takwir, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, dalam kurung Jibril. Surat Al-Haqqah ayat 40, Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Yang satu ayat mengatakan Rasul yang mulia, yang satu ayat lagi mengatakan kepada utusan yang mulia, Jibril, dalam kurung Jibril. Nah, ini perbedaan Bapak Ibu. Setelah kita lihat video tersebut, kita melihat sosok murtadin Afraham Effendi Usman mengklaim ada dua terjemahan ayat Al-Quran yang berbeda dan saling bertentangan, yaitu surat Al-Haqqah ayat 40 dan surat At-Takwir ayat 19.
Padahal dua ayat ini menurutnya teks bahasa Arabnya sama. Sebetulnya kalau kita lihat secara teliti, sebetulnya tidak ada yang bertentangan dalam surat Al-Haqqah ayat 40 dan At-Takwir ayat 19. Justru murtadin ini yang terbukti tidak memiliki ilmu pengetahuan di bidang tafsir Al-Quran, sehingga seolah-olah dalam pandangan dia ada pertentangan di dalam dua ayat Al-Quran ini. Sekarang mari kita buktikan. Di layar Anda ada dua ayat Al-Quran. Sebelah kiri surat Al-Haqqah ayat 40 dan sebelah kanan surat At-Takwir ayat 19. Sebetulnya kalau kita lihat terjemahan dua ayat ini tidak ada yang bertentangan. Misalnya di kedua ayat ini ada kalimat innahu. Di surat Al-Haqqah ayat 40 kalimat innahu diterjemahkan sesungguhnya ia. Sementara di surat At-Takwir ayat 19, kalimat innahu diterjemahkan sesungguhnya itu. Kalimat sesungguhnya ia atau sesungguhnya itu sebetulnya maknanya sama. Sama-sama kalimat ini diarahkan kepada Al-Quran. Jadi tidak ada pertentangan sebetulnya. Lalu di dua ayat ini juga ada kalimat laqawlu. Di surat Al-Haqqah ayat 40, kalimat laqawlu diterjemahkan benar-benar wahyu. Sementara di surat At-Takwir ayat 19, kalimat laqawlu diterjemahkan benar-benar firman. Sebetulnya kalimat benar-benar wahyu dan benar-benar firman sama saja maknanya. Sama-sama kedua kalimat ini diarahkan kepada Al-Quran. Lagi pula, kata wahyu dan firman artinya sama saja. Sama-sama sesuatu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada pertentangan sebetulnya. Lalu di kedua ayat ini juga ada kalimat Rasulil Karim. Di surat Al-Haqqah ayat 40, kalimat Rasulil Karim diterjemahkan Rasul yang mulia. Sementara di surat At-Takwir ayat 19, kalimat Rasulil Karim diterjemahkan utusan yang mulia. Kalimat ini juga sebetulnya dalam terjemahannya tidak ada yang bertentangan. Karena kalimat Rasulil Karim artinya adalah utusan yang mulia. Dan kata utusan, arti kata lainnya juga bisa disebut Rasul. Jadi kalimat Rasulil Karim ini bisa juga diartikan Rasul yang mulia, bisa juga diartikan utusan yang mulia. Jadi, berdasarkan penjelasan saya ini, sebetulnya tidak ada yang bertentangan dalam hal terjemahan Al-Quran. Surat Al-Haqqah ayat 40 dan surat At-Takwir ayat 19. Yang berbeda di kedua ayat ini hanya pada kalimat dalam kurung di dalam terjemahannya. Pertanyaannya adalah kenapa kalimat dalam kurung di terjemahan dua ayat ini bisa berbeda, padahal dua ayat ini teks Arabnya sama? Jawabannya adalah karena dua ayat ini memiliki konteks yang berbeda, sehingga fungsi kalimat tanda kurung di terjemahan Al-Quran yang adalah untuk memperjelas maknanya pun ikut berbeda. Contohnya, di surat Al-Haqqah ayat 40 ini terdapat kalimat dalam kurung berbunyi yang diturunkan kepada. Kalimat dalam kurung ini berbunyi seperti ini karena di surat Al-Haqqah ayat 40 terdapat kalimat Rasulil Karim yang artinya adalah Rasul yang mulia. Dan kalimat ini mengarah kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga karena kalimat Rasulil Karim diarahkan di ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW, maka kalimat dalam kurung di surat Al-Haqqah ayat 40 ini berbunyi yang diturunkan kepada. Sementara di surat At-Takwir ayat 19, kalimat dalam kurungnya tidak sama dengan surat Al-Haqqah ayat 40, walaupun kalimat teks Arabnya sama,
Karena di surat At-Takwir ayat 19, kalimat Rasulil Karim yang artinya adalah utusan yang mulia mengarah tidak pada Nabi Muhammad SAW, tapi pada malaikat Jibril. Sehingga kalimat dalam kurung di terjemahan surat At-Takwir ayat 19 tidak sama dengan kalimat dalam kurung di terjemahan surat Al-Haqqah ayat 40. Dan yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, apa bukti bahwa kalimat Rasulul Karim di surat At-Takwir ayat 19 tidak mengarah pada Nabi Muhammad SAW, tapi mengarah pada malaikat Jibril? Buktinya ada pada ayat 20 di dalam surat At-Takwir. Sekarang saya tunjukkan ayat 20 surat At-Takwir. Terdapat kalimat Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyil makin. Artinya adalah yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Ada kalimat yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Dan tentu saja ciri-ciri ini mengarah pada malaikat Jibril yang statusnya adalah pemimpin para malaikat. Artinya, karena surat At-Takwir ayat 20 menjelaskan sosok malaikat Jibril, maka secara otomatis kalimat Rasulul Karim yang artinya adalah utusan yang mulia di dalam surat At-Takwir ayat 19 ini terbukti mengarah pada malaikat Jibril, bukan mengarah pada Nabi Muhammad SAW, yang dengan hal ini juga maka kalimat dalam kurung di dalam terjemahan surat At-Takwir ayat 19 ini pasti berbeda kalimat dalam kurung di terjemahannya dengan kalimat dalam kurung di surat Al-Haqqah ayat 40. Jadi berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan ini secara detail, maka ternyata tidak ada yang namanya kontradiksi atau pertentangan di dalam terjemahan Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 40 dan surat At-Takwir ayat 19. Justru murtadin yang bernama Afraham Effendi Usman ini yang terbukti tidak memiliki ilmu pengetahuan di bidang tafsir Al-Quran, sehingga karena dia tidak memiliki ilmu pengetahuan di bidang tafsir Al-Quran, ketika dia memandang dua ayat Al-Quran ini seolah-olah ada kontradiksi, seolah-olah ada pertentangan. Padahal tidak ada pertentangan di dua ayat ini seperti yang sudah saya jelaskan. Sekarang justru saya yang akan membuktikan balik bahwa telah terjadi masalah yang sangat luar biasa serius di dalam Alkitab. Saya tidak akan membuktikan ada kontradiksi atau pertentangan di dalam ayat Alkitab, tapi yang akan saya tunjukkan adalah suatu hal yang statusnya bukan lagi kontradiksi atau pertentangan, tapi sudah menjurus pada adanya indikasi pemalsuan ayat-ayat di dalam Alkitab. Sekarang saya sudah berada di dalam website Codex Sinaiticus, dan Codex Sinaiticus ini adalah salah satu naskah Alkitab tertua yang paling lengkap dan masih ada sampai hari ini. Naskah Codex Sinaiticus hari ini tersimpan di salah satu perpustakaan di Inggris, dan yang menarik, Codex Sinaiticus ini dalam hal naskah sudah difoto semuanya dan disalin tulisannya di website Codex Sinaiticus ini, sehingga kita bisa melihat isi dari Codex Sinaiticus. Di dalam Codex Sinaiticus ini yang berasal dari abad keempat, saya akan mengajak Anda untuk kita melihat Matius pasal 18 ayat 11. Anda bisa lihat di layar, ini ada Matthew, tulisan dalam bahasa Inggris, Matthew adalah Matius. Pasal 18. Sekarang kita akan lihat Matius pasal 18, kita akan lihat ayat 11. Setelah kita mencoba melihat di dalam Codex Sinaiticus ini, ternyata Matius pasal 18 ayat 11-nya tidak ada. Anda bisa lihat di layar. Di dalam Codex Sinaiticus ini, Matius pasal 18, setelah ayat 10 langsung loncat ke ayat 12. Tidak ada ayat 11. Artinya ayat 11-nya adalah ayat kosong. Untuk lebih memperjelas bukti, sekarang saya tampilkan foto Matius pasal 18 di Codex Sinaiticus ini. Saya perbesar sekarang fotonya.
Ini Anda bisa lihat sendiri dengan mata Anda. Di Matius pasal 18 ini, di dalam Kodeks Sinaiticus, tidak ada ayat 11. Dari ayat 10 langsung loncat ke ayat 12. Agar lebih jelas lagi, saya akan ajak Anda melihat salinan dari naskah Kodeks Sinaiticus Matius pasal 18 yang sudah disalin di website ini. Anda bisa lihat di layar. Ini Matius pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Tidak ada ayat 11. Anda menjadi saksi sekarang dari Matius pasal 18 ayat 10 langsung loncat ke ayat 12. Tidak ada ayat 11. Jadi, naskah Alkitab kuno ini yang bernama Kodeks Sinaiticus yang berasal dari abad keempat memberikan kita informasi penting bahwa Matius pasal 18 ayat 11-nya tidak ada, atau bahasa lainnya ayat ini adalah ayat kosong. Namun anehnya, di dalam Alkitab yang ada saat ini di berbagai negara, termasuk Alkitab di negara Indonesia ini, Matius pasal 18 ayat 11 ayatnya tiba-tiba ada isinya. Anda bisa lihat di layar. Adalah hal yang sangat aneh ketika di dalam naskah kuno Kodeks Sinaiticus yang berasal dari abad keempat, Matius pasal 18 ayat 11, ayat ini tidak ada, namun anehnya ayat ini bisa tiba-tiba muncul dan ada di dalam Alkitab yang ada saat ini di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dengan di dalam naskah Kodeks Sinaiticus yang berasal dari abad keempat, Matius pasal 18 ayat 11-nya tidak ada, lalu tiba-tiba muncul ayat ini di Alkitab yang ada saat ini, maka ini jadi bukti Matius pasal 18 ayat 11 adalah salah satu ayat tambahan di dalam Alkitab, atau bahasa kasarnya adalah ayat ini diduga dan terindikasi sebagai ayat palsu. Karena bagaimana mungkin ayat ini bisa ada, sementara di dalam naskah Kodeks Sinaiticus Matius pasal 18 ayat 11-nya tidak ada. Mungkin di kalangan Kristen ada yang mencoba membela diri dengan mengatakan Matius pasal 18 ayat 11 ayat ini tidak ada di Kodeks Sinaiticus tapi ada di kodeks yang lain. Misalnya ada di Kodeks Alexandrinus, atau ada di Kodeks Washingtonianus, atau ada di dalam Kodeks Bezae. Kalau jawaban Anda seperti itu namanya Anda bukan membela diri, tapi malah semakin membuktikan ada pemalsuan di dalam ayat Alkitab. Karena Kodeks Alexandrinus, Kodeks Washingtonianus, ataupun Kodeks Bezae secara usia lebih muda daripada Kodeks Sinaiticus. Artinya secara logika, kalau di Kodeks Sinaiticus Matius pasal 18 ayat 11-nya tidak ada, tapi ayat ini misalnya tiba-tiba muncul di dalam kodeks yang usianya lebih muda dari Kodeks Sinaiticus, ini kan membuktikan ayat ini ayat tambahan. Ada bagaimana mungkin kalau di dalam Kodeks Sinaiticus Matius pasal 18 ayat 11 ayat ini tidak ada, bagaimana mungkin ayat ini tiba-tiba muncul di dalam kodeks yang lain yang usianya lebih muda daripada Kodeks Sinaiticus? Jadi poin penting kesimpulan akhir dalam video ini adalah Anda menjadi saksi sekarang bahwa Matius pasal 18 ayat 11 ini adalah salah satu ayat-ayat tambahan, atau bahasa kotornya adalah ayat-ayat palsu dalam Alkitab. Karena berdasarkan naskah Kodeks Sinaiticus yang berasal dari abad keempat, Matius pasal 18 ayat 11 ayat ini tidak ada. Namun saat ini tiba-tiba ada, dan yang menarik di Matius pasal 18 ayat 11 di Alkitab Indonesia ini satu ayat full menggunakan tanda kurung. Kenapa? Karena ayat ini memang tidak ada di dalam naskah Kodeks Sinaiticus, bahkan di Kodeks Vatikanus pun ayat ini tidak ada. Jadi ayat ini diberi tanda kurung semuanya, karena penulis Alkitab sendiri tidak yakin dengan ayat ini. Saya kira cukup penjelasan saya hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.